paling penting sih ya kondisi badan fit sama persediaan yang mumpuni. Udah itu aja. Satu pesan buat saya itu, kalau kalian lelah di tengah perjalanan, jangan menyerah dulu. Kalian harus mencoba naik lagi. Kalau memang udah tidak kuat baru bisa turun. Pokoknya jangan pantang menyerah dulu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Langkah Kaki di Puncak. Tempat kita berbagi kisah, tawa, dan perjalanan dari balik jejak langkah para pendaki. Saya Bahadir Arfan, dan hari ini kita akan ngobrol bareng salah satu pendaki yang punya banyak cerita menarik tentang perjalanan ke puncak gunung di Indonesia. Kita bakal bahas tentang pengalaman pertama naik gunung, tantangan di alam bebas, sampai makna yang bisa kita ambil dari setiap pendakian. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber, yaitu Mas Nopal. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Anda terlebih dahulu, Mas? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Rifki Fatur Rozak, biasa dipanggil Naufal. Terus sejak kapan kamu mulai tertarik dengan dunia pendakian? Itu sih dari bulan September ya, itu juga gara-gara diajak sama teman-teman. Terus apa gunung yang pertama kali Masnya daki itu? Gunung pertama kali, apa tuh namanya? Gunung Perahu. Apa yang memotivasi kamu untuk mendaki gunung? Ya kalau di gunung kan bisa bebas menikmati alam, terus melewati jalan-jalan yang rumit gitu. Terus siapa pertama kali yang mengajak mendaki itu, Mas? Pertama diajak itu sama teman satu kos, itu ngajak buat daki orang berempat kalau nggak salah. Berarti itu bareng-bareng sama teman berangkat pakai motor ke gunung itu ya? Iya, Itu kira-kira berangkatnya dari rumah ke gunung itu biasanya jam berapa? kalau berangkat dari jam berapa kemarin tuh ya, jam 11 itu jam 11 baru berangkat, terus sampai di sananya tuh kurang lebih jam 3 lah, kalau nggak jam 4-an. Nah itu terus check in, jam 4 baru naik, kira itu baru naik. Itu biaya masuknya ke wisata gunung itu bayar enggak, Mas, biasanya? Kalau kemarin itu bayar, tapi saya lupa bayar berapa ribu itu, 15 tah 35. Apa reaksi keluarga waktu tahu kamu suka naik gunung itu, Mas? Reaksinya ya kaget kan, sama aja kayak gimana ya, nggak dibolehin lah aslinya. Terus pernah nggak dilarang karena dianggap berbahaya sama keluarga itu? Kalau itu ya mas pasti pernah, soalnya kan sama aja jauh perjalanannya, habis itu orang tua ya pasti khawatir lah keadaan anaknya. Terus menurut kamu apa hal yang paling penting sebelum mulai mendaki itu, Mas? Hal paling penting itu persiapan, itu makanan, terus alat-alat, sama badannya juga harus fit, harus kuat lah biar kuat sampai puncak. Itu kalau boleh tahu peralatannya itu punya sendiri atau biasa menyewa itu? Kalau kemarin itu peralatannya nyewa semua. Berarti satu tim nyewa semua itu? Nyewa semua, semuanya kan belum ada, sama aja baru daki kan, nyewa aja dulu. Pertama kali gitu ya? Iya. Terus siapa pendaki yang Mas kagumi? Kalau saya kagumi itu siapa namanya, Zulka Mahendra tuh, yang
kalau naik kan TikTok cuma butuh berapa jam, nggak ada berhenti. Cepet berarti naik. Iya, kayak keren aja gitu. Terus apa saja perlengkapan yang wajib selalu kamu bawa ketika naik gunung itu, Mas? Kalau kemarin sih yang saya bawa itu roti-rotian, terus air minum, habis itu alat-alat buat mendaki biasanya itu Iya. senter, ya lainnya lah yang buat daki. Itu masnya itu ketika di puncak itu mendirikan tenda atau tektok aja terus turun gitu? Itu sih TikTok. Kalau buat tenda tuh camping tuh kayaknya lama, mending TikTok aja biar cepet juga. Terus apa barang yang sering dilupain sebelum pendakian gitu, Mas? Kalau yang sering lupa tuh obat-obatan sih biasanya yang lupa, sama air minum. Terus bagaimana cara kamu menjaga fisik sebelum mendaki, Mas? Biasanya kalau mau mendaki itu kan harus punya persiapan fisik yang kuat. Nah dari itu seminggu sebelum mendaki itu paling ya jogging-jogging dulu atau latihan fisik dulu biar gak kaget nanti kalau saat daki. Berarti olahraga dulu sebelum mendaki. Nah iya, biar ada pemanasan lah intinya. Terus masnya itu lebih suka solo hiking atau bareng tim kalau naik gunung itu? Kalau naik gunung enaknya sih ya bareng tim, soalnya kalau sendiri kan belum, gimana ya, nggak berani lah, masih belum berani. Mending sama tim biar sama-sama seru bareng, tahu bareng. Pernah nggak mengalami peralatan rusak di tengah pendakian? Kalau kemarin itu ya nggak, belum pernah lah, belum pernah, soalnya kan masih bagus alatnya, jadinya belum tuh, belum ngerasain yang namanya rusak di tengah jalan. Tadi masnya itu kan naik jam 11 itu malam atau pagi berangkat? Untuk berangkat dari kos kan jam 11 malam, sampai sana itu jam 3 kalau nggak jam setengah 4-an lah. Nah muncaknya baru muncak itu pas kiroah itu baru muncak. Berarti di puncak itu mencari sunrise ya, Mas? Iya, hampir aja itu nggak dapat sunrise, tapi kan terburu-buru jadinya bisa dapat, alhamdulillah. Terus bagaimana cara kamu mengatur logistik selama pendakian gunung? Itu kalau sebelum Hamin 2 itu disiapin dulu peralatannya, apa yang kurang dicari. Nah sampai hari mau berangkat itu harus udah siap, udah nggak ada cari-cari lagi. Terus apa makanan yang dibawa ketika naik gunung itu? Kan kebetulan saya kemarin kan TikTok, kalau TikTok itu nggak terlalu banyak-banyak sih bawaannya, paling ya roti, habis itu minum, ya makan makanan kecil lah buat Berarti ganjil perut. sejenis makanan ringan itu Nah ya, kayak snack-snack gitu. ya gitu. Terus seberapa penting manajemen sampah saat mendaki itu, Mas? Itu sih sangat penting, kalau menurut saya sangat penting, soalnya itu kan bukan punya kita, yang tinggal situ ya juga bukan kita aja, pasti ya ada yang lain juga. Jadinya kalau mau buang sampah itu bawa kresek lah minimal, taruh kresek dulu, nanti sampai bawah baru dibuang. Terus di gunung itu ada aturan-aturan yang ketat dari sananya nggak, Mas? Atau gimana? Kalau aturan ya kayaknya sih cuma, setahu saya ya jangan buang sampah sembarangan sih, sama jangan berkata kasar, terus jangan lakuin adegan yang nggak senonoh lah. Terus apakah Masnya ketika naik gunung itu ada outfit tersendiri? Outfit sendiri paling ya biasa kayak sepatu, terus celana, jaket, sama kacamata biasanya, kalau enggak ya sama topi, sama tongkat satu.
Itu kalau di atas gunung itu bagaimana cara mengatasi saat cuaca dingin itu, Mas? Kalau gimana ya, kemarin ya saya naik ke gunung itu pas di sampai puncak ya dingin banget, tapi ya ditahan aja, soalnya nggak bawa kayak kompor buat menghangat tubuh atau apa yang bisa ngetin tubuh itu. Gunung paling berkesan yang pernah kamu daki itu apa, Mas? Saya kan baru naik gunung itu baru Gunung Prau, jadinya belum tahu semuanya lah gunung, baru sampai perahu aja. Terus ceritakan momen paling menegangkan saat mendaki. Paling menegangkan itu saat malam hari sih, itu kan perjalanannya kan jauh, habis itu dingin, udah lewat. Lewat tengah hutan gelap itu. Ya kemarin sampai nyasar muter-muter hutan, jadinya telat berangkat ke sananya, nyampe sananya udah telat. Itu terus tersesatnya di jalur itu jauh enggak, Mas, dari jalur sebelumnya itu? Kalau tersesat jalur sih enggak, soalnya udah ada jalur tersendiri, jadinya kita lewatin aja itu jalurnya. Bagaimana rasanya pertama kali mencapai puncak itu, Mas? Rasanya ya seneng banget lah, sampai sana udah dapat sunrise, terus foto-foto, ya seneng banget. Foto bareng tim atau foto sendiri kalau di puncak itu? Itu ya foto sendiri ada, foto bareng tim ada, foto-foto gunung juga ada. Terus apa yang kamu rasakan saat matahari terbit di ketinggian itu, Mas? Itu rasanya tuh kan sebelum ke puncak itu seharusnya belum dapat sunrise-nya, udah kelihatan lah sunrise-nya dari pertengahan jalan. Nah, itu sempat foto dulu sebentar, habis itu lanjutin sampai puncak, alhamdulillah dapat sunrise, ya rasanya senang lah. Terus pernah ketemu satwa liar di gunung enggak, Mas? Kalau satwa liar gak ada, kemarin cuma lihatnya paling ya burung, udah itu aja, nggak ada satwa liar lainnya. Terus bagaimana cara Masnya mengatasi lelah dan takut ketika naik gunung? Kalau takut sih ya enggak, tapi kalau lelah pasti. Kalau lelah ya berhenti sekitar semenit 2 menit, lanjutin, terus lelah lagi, lanjutin lagi sampai ke puncak. Terus cerita lucu apa yang pernah terjadi saat pendakian? Kalau lucu sih itu akan ada temanku lagi jalan, nah dia nggak tahu kalau jalannya licin, habis itu dia jatuh, diketawain banyak orang. Pleset ya, Mas? Iya. Terus gunung mana yang menurutmu paling menantang, Mas? Paling menantang kayaknya sih Selamat. Kalau gunung paling menantang Selamat menurutku. Terus kalau bisa gunung mana yang ingin kamu daki lagi, Mas? Kalau itu belum tahu ya, masih bingung, soalnya nunggu teman-teman juga info-info. Apa yang kamu lakukan waktu anggota tim cedera, kayak kena musibah gitu ketika naik gunung itu, Mas? Itu kan kemarin itu naiknya berempat ya, itu yang dua itu cepet, terus yang dua tuh agak lama, soalnya ya bawa barangnya tuh juga banyak, jadinya yang aku sama temanku satunya itu agak lebih cepat, tapi kan biasanya nunggu yang dua itu sampai nyusul. Kalau capek ya dibantuin, kalau minum kan saya yang bawa air minum, ya terus datengin, ngasih minum, ngasih makan, ngasih roti-roti gitulah. Terus menurut kamu kondisi gunung di Indonesia sekarang tuh gimana, Mas? Menurutku ya masih bagus-bagus saja menurutku. Terus masih banyak enggak pendaki yang sering buang sampah sembarangan di gunung itu? Kemarin saya lihat itu ada sampah-sampah kecil kayak sampah permen, terus puntung rokok itu, tapi pas udah agak di puncak adanya. Tapi kalau di jalan-jalan
nggak ada. Terus apa yang bisa dilakukan buat jaga kelestarian alam di gunung? Itu ya satu, gak usah buang sampah sembarangan, ya itu aja sih, agar jaga kelestarian alam di gunung itu. Terus apa yang paling kamu benci lihat di jalur pendakian, Mas? Yang paling benci itu jalur yang kayak apa ya, itu banyak akar-akar biasanya, terus kan itu agak capek, harus naik 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 terus kayak naik tangga gitu ya, rasanya lebih capek. Berarti naiknya agak berat gitu. Ya gitu. Terus gunung yang paling cocok buat pemula kira-kira menurut Masnya itu apa, Mas? Gunung buat pemula itu apa ya, kalau itu kurang tahu sih, tapi kan kemarin saya di perahu itu ya juga masih buat pemula sih, masih aman-aman aja. Terus apakah kamu pernah mengalami badai atau cuaca ekstrim ketika naik gunung? Alhamdulillah kemarin waktu itu cuacanya tuh lagi cerah, alhamdulillahnya. Terus bagaimana kamu menjaga kebersamaan dengan tim di tengah tekanan itu, Mas? Itu ya, kalau naik seharusnya kan bareng-bareng, kalau ada apa-apa kan ya deket lah, bisa bantu, saling bantu. Kalau jauh kan udah nggak kelihatan, jadinya mau turun juga udah malas, jadinya ya harus sama-sama naiknya sama-sama, turunnya juga sama-sama. Berarti kekompakan sama tim gitu. Nah ya, Terus apa yang paling kamu rindukan saat dari di suasana gunung itu, Mas? yang saya rindukan itu ya bisa kumpul, terus dapat sunrise, dan kalau di situ kan spot fotonya juga banyak dan bagus-bagus. Pernahkah pendakian membuatmu lebih dekat dengan alam atau gimana, Mas? Kalau itu sih iya, soalnya kan saya udah lama nggak ke alam, ya alhamdulillah kemarin itu baru ke alam lagi dan naik gunung. Terus apa pesanmu untuk orang yang takut mencoba hal baru? Kalau itu dicoba dulu, sekiranya kalau belum bisa ya dipending, kalau masih berani ya dicoba dulu aja lah, jangan menyerah dulu intinya. Terus bagaimana kamu menjaga semangat ketika harus mundur sebelum ke puncak itu, Mas? Ya saya pikirin saat naik itu kan sudah setengah perjalanan, itu rasanya udah capek banget. Nah itu saya udah mikir apa turun aja ya, tapi nanggung mau naik, nanggung mau sampai, dia saya mikir-mikir lagi, daripada saya turun kan udah apa ya, udah Dan nanggung di nanggung tengah-tengah lah. perjalanan, Iya. tinggal naik gitu. Ya Terus apa makna teman perjalanan saat dalam dunia pendakian itu? itu bisa buat nambah semangat, bisa menjalin kebersamaan yang kuat, dan bisa ketawa bareng-bareng saat muncak. Terus pernahkah Masnya itu menemui pendaki-pendaki yang random ketika mendaki di gunung itu, Mas? Kalau itu sih ya banyak, tapi kan hari itu saya kan cuma naik ya naik aja, nggak ada omong-omongan lah sama orang-orang. Menurutmu Aduh. apa yang paling berharga dalam setiap perjalanan itu, Mas? Paling berharga itu ya kebersamaan sama teman dan sama pendaki. Udah itu aja. Terus gunung apa yang masih menjadi impian sekarang ini? Impian saya sih ya mau selamat aja dulu sih, soalnya kan kayak pengen gitu.
Kalau bisa ngajak satu tokoh di dunia naik gunung itu kira-kira masnya itu mau ngajak siapa mas? Ya saya sih mau ngajak pasangan sih kalau mau naik gunung. Terus gunung mana yang belum sempat kamu daki tapi sangat ingin sekali mas untuk mendakinya? Kemarin itu mau ke gunung apa ya, Sindoro, tapi kan Ya, gara-gara nggak jadi mending ke perahu. Dan sekarang sih ya mau ke gunung apa ya, Selamat sih, masih penasaran aja. terus apa momen paling membahagiakan saat mendaki? Momen bahagia itu tentang eh, kebersamaan, kebersamaan sih intinya. Soalnya kan sama aja kita naik bareng teman ya, masa nggak seneng itu naik bareng-bareng. Terus apakah masnya pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ketika naik gunung itu mas? Kalau itu tidak diinginkan, kemarin sih nggak ada, kayaknya sih nggak ada. Paling ya cuma capek doang. Oh iya, Terus saat pulang itu kan saya suruh istirahat dulu di musola atau di mana dulu, tapi teman-teman saya nggak mau, pada ngotot mau lanjutin langsung pulang. Dan sampai pulang itu malah pada ngantuk, terus ya pada hampir nabrak orang. Terus yang nabrak ya sudah ada tapi nggak terlalu parah. itu ketika perjalanan pulang gitu. Mm-mm. Kan bawaannya capek banget, ngantuk banget, pada nggak mau istirahat ya gitu resikonya. Terus apa alasan utama kamu suka mendaki mas? Itu alasannya ya seneng aja main di alam, suasananya masih gimana ya, oh cek tabelin nih. Itu kan kalau di alam kan enak, udara yang sejuk, terus ya nyaman lah. Terus pernahkah takut sebelum naik gunung? Kalau takut pernah, belum naik tuh masih mikir-mikir ini nanti kenapa, kejadian apa, kejadian kayak apa, masih mikir. Tapi ya sama teman tetap disuruh berangkat, ya udah berangkat, dicoba dulu. Terus itu pernahkah ada barang yang paling berharga dan pernah hilang di gunung enggak mas? Kalau barang berharga kayaknya sih nggak ada, soalnya kemarin nggak bawa-bawa barang berharga sih, paling cuma HP doang sama dompet. Terus pernah nggak masnya itu hampir menyerah ketika di tengah perjalanan? Pernah. Kalau menyerah sih ya pasti pernah, tapi ada teman-teman yang saling support, saling membantu, jadinya udah nggak ada nyerah-nyerah lagi, tetap lanjut sampai naik ke puncak. Terus pernah nggak masnya itu ketinggalan rombongan saat mendaki? Ketinggalan rombongan sih enggak, soalnya kemarin saya itu naik duluan, jadinya ya teman saya bis yang ketinggalan. Ya nggak terlalu jauh sih, paling ya 1 kilo. Terus apa yang gunung ajarkan kepadamu mas? Gunung itu mengajarkan tentang keindahan alam yang harus kita jaga dan lestarikan. Ya, cukup. Terus pernah belajar tentang sabar dari mendaki? Itu ya pasti iya, soalnya kalau daki kalau nggak ada sabar pasti ya pikirannya pengen turun aja. Jadinya kita harus sabar dan hadapin aja sebisa kita. Terus apa yang kamu rasakan saat turun dari gunung itu mas? Itu rasanya
badan udah capek tapi ya campur seneng juga, jadinya ya seneng lah udah sampai gunung. Terus turun terusnya udah agak entengan dikit. Terus pernah merasa ketagihan naik gunung enggak, Mas? Sih kalau ketagihan iya, tapi ini kan masih nunggu waktu, nunggu libur juga. Kalau ada waktu kan gas lagi. Satu tips buat pendaki pemula itu apa, Mas? Tips buat pendaki pemula itu eh, yang paling penting sih ya kondisi badan fit sama persediaan yang mumpuni. Udah itu aja. Terus menurut kamu seberapa penting etika di gunung? Kalau itu penting banget, soalnya kan ya itu juga alam, jadinya kita nggak boleh berkata kasar atau membuang sampah sembarangan. Terus pernah enggak lihat perilaku tidak bertanggung jawab di gunung itu? Itu ada, kayak iya ada itu, paling ya bisa dihitung lah satu dua. Terus bagaimana kamu menjaga mental kalau ada cuaca buruk itu? Itu ya agak bingung juga sih, soalnya kalau TikTok tuh kan ya nggak bawa peralatan banyak juga, kecuali kalau itu ngecamp. Kalau cuaca buruk sih bisa di itu, bisa ditanggulangi, tanggulangi atau apa ya, kalau sebelum Hamin berapa naik itu kan harus lihat kondisi dulu kan, lihat kondisi, lihat cuaca juga. Terus satu kata yang menggambarkan perasaanmu setiap kali berdiri di puncak, Mas. Itu bawaannya tuh seneng banget bisa sampai puncak, soalnya baru pertama kali dan baru bisa puncak ya hari itu. Terus adakah rencana pendakian berikutnya? Itu masih dipikirin lagi, paling ya kalau nggak Desember entah hari apa, itu masih bingung soalnya belum ada jadwal libur dari sekolah. Kalau suatu hari kamu berhenti mendaki, apa yang ingin kamu kenang dari perjalanan ini, Mas? Yang aku kenang itu kebersamaan, terus apa ya, saling tolong menolong. Udah sih kayaknya itu aja. Terus kalau bisa kasih pesan ke semua pendaki, apa pesannya untuk pendaki-pendaki di sana? Satu pesan buat saya itu, kalau kalian lelah di tengah perjalanan, jangan menyerah dulu. Kalian harus mencoba naik lagi. Kalau memang udah tidak kuat baru bisa turun. Pokoknya jangan pantang menyerah dulu, tetap semangat. Wah, luar biasa banget cerita hari ini. Dari setiap langkah kita belajar bahwa mendaki bukan hanya soal menaklukkan puncak, tapi tentang menaklukkan diri sendiri, rasa takut, lelah, dan keraguan. Terima kasih sudah berbagi cerita, Mas Noval. Ya, Semoga semangat dan pengalamanmu bisa menginspirasi banyak orang untuk mencintai alam dan menjaga gunung-gunung kita. Saya Badar Arfan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.